sedang berada di Desa Karanglayung, mau mengunjungi sebuah bendungan yang dikelilingi oleh perbukitan. Di sana, saya tidak hanya akan menikmati alamnya saja, tetapi juga mengeksplor kegiatan masyarakatnya. Sebagai desa penghasil bata, Desa Ligamukti ini punya perlombaan unik yang diadakan setiap tahun. Dan saya nggak mau ketinggalan keseruannya. Nah, ini dia yang disebut kuda renggong. Lihat betapa tangkasnya kuda ini, dan kudanya itu sudah mengerti kalau ikatannya sudah kenceng, dia akan mulai atraksi seperti tadi. Bersama dengan Galunggung Squad Racing Team, saya mau memacu adrenalin saya dengan menggunakan downhill. Petualangan saya menyusuri Tatar Sunda dimulai dari arah utara, tepatnya di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Memasuki jalur khas dataran tinggi, saya disambut padang rerumputan luas di sekitar Bendungan Cipanas. Saya sedang berada di Desa Karanglayung, mau mengunjungi sebuah bendungan yang dikelilingi oleh perbukitan. Di sana, saya tidak hanya akan menikmati alamnya saja, tetapi juga mengeksplor kegiatan masyarakatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bendungan yang terhampar seluas lebih dari 100 hektar ini tak hanya menyajikan keindahan alam, namun juga menjadi tempat masyarakat menggantungkan hidup. Salah satu kegiatan seru yang bisa saya ikutin di sekitaran Bendungan Cipanas ini adalah menggembala sapi. Saya sudah bersama Pak Cucu dan juga Pak Emet mau ikut menggembala sapi-sapi yang sudah dikeluarkan. Sepanjang musim panas, ratusan sapi berkeliaran di sekitaran Bendungan Cipanas. Sumber makanan yang melimpah dan air yang tidak pernah kering menjadikan bendungan ini sebagai lahan yang tepat untuk menggembalakan sapi. Total sapi yang ada di sini itu lebih dari 200 ya Pak? Dan ada berapa pemilik Pak ini? 4 orang. Ada 4 orang pemilik, jadi pusing nggak Pak? 200 sapi? Cuma yang ada 2 orang, teman nggak kesini. Yang gembala cuma 2 orang, 200 lebih sapi ini. Pak, ayo kita kejar Pak! Anggota kelompok peternak di Karanglayung secara bergantian menggembalakan sapi-sapi ini. Semua sapi-sapi ini itu jenisnya sama, yaitu jenis lokal ya Pak? Nggak ada yang campuran? Jadi semuanya itu jenisnya lokal dan ada beberapa yang jinak. Jadi kalau dideketin tuh nggak takut, bahkan ada yang menghampiri saya tadi. Kami terus mengikuti langkah sapi menuju kawasan pepohonan. Satu sapi ini biasanya menghabiskan 1 karung rumput ya Pak? Untuk 1 hari? Untuk 1 hari. Dan biasanya ini kan digembalain sampai pagi. Nah malamnya itu dia dibiarin tidur di lapangan sini ya Pak? Jadi nggak dijagain lagi kalau udah malam. Kegiatan menggembala pun dapat memakan waktu hingga sehari penuh. Selain mengikuti kegiatan masyarakat yang seru seperti menggembala sapi, sehabis ini saya akan mengeksplor kekayaan alam yang ada di Bendungan Cipanas ini. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak hanya beraktivitas di tepian, masyarakat setempat juga memperoleh mata pencaharian dari biota air yang terdapat di Bendungan Cipanas. Sekarang saya sedang bersama Kang Sandi dan juga Kang Opi. Kita mau mengeksplor salah satu kekayaan alam yang ada di Bendungan Cipanas ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan nelayan laut yang mengandalkan momen pasang surut, nelayan di Bendungan Cipanas dapat mencari tangkapan sepanjang waktu. Kali ini saya dan juga bersama dengan Kang Sandi dan juga Kang Opi kita mau mencari udang. Nah, uniknya kita itu mencarinya dengan menggunakan ban. Karena kalau menggunakan perahu itu susah manuvernya. Jadi supaya lebih gampang kita menggunakan ban.
Ban karet cocok digunakan pada bendungan dengan kondisi air yang tenang. Minimnya ombak dapat membuat kami bergerak leluasa. Warga lokal di sini itu menangkap udang dengan menggunakan bubu ya Kang, ini nyebutnya. Iya, bubu. Jadi semacam jaring berbentuk kayak tujung saji gitu, segi 6, dan udangnya itu masuk dari lubang yang di pinggir ini nih. Terus dia udah nggak bisa keluar lagi. Sini, terjebak dia di dalam. Meski sudah dibantu dengan ban, tidak mudah untuk berpindah dari satu bubu ke bubu lainnya. Tanpa menggunakan dayung, kami hanya mengandalkan kayu hantangan. Ternyata seru sekali menangkap udang dengan menggunakan ban seperti ini. Tapi kalau saya sih lebih gampang mundur gini jalannya. Kalau saya menghadap depan tuh ternyata lumayan susah. Di sebelah mana Kang? Ini ya? Iya, itu di belakang itu. Selain mengambil udang, kami juga mengisi ulang umpan di dalam bubu. Nah ini setelah udangnya ditangkap, kita mau masukin umpan lagi. Karena memang menangkap udang ini ya harus ditunggu semalaman. Jadi ini akan didiamkan selama semalaman ya Kang ya? Iya, Terus semalaman. besok akan diambil lagi. Karena memang udang itu adalah hewan yang aktif pada malam hari. Sudah cukup ini? Ya, cukup. Umpan udang ini menggunakan campuran dedak dan pakan ikan. Bahan baku yang mudah didapat serta aroma yang menyengat cocok digunakan sebagai umpan. Ini dia udang hasil tangkapan kita. Kalau warga di sini itu nyebutnya udang kali. Ukurannya kecil-kecil dan warnanya itu putih dan ada yang hampir kayak bening gitu. Hewan krustakea ini selain disebut udang kali, juga disebut udang sawah. Udang ini berwarna bening dan berukuran kecil, hanya berkisar 2-3 cm saja. Kang, ini biasa dimasak apa Kang udangnya Kang? Biasa digoreng sama dibikin pepes juga. Kalau dimakan mentah gitu bisa nggak? Bisa. Cobain bareng-bareng ya. Ini saya penasaran nih rasa udang air tawar di sini, jadi saya mau langsung nyobain mentah. Tawar ya rasanya? Rasanya Gurih. tawar. Ada Gurih. gurihnya sedikit, tapi nggak ada asin, nggak ada manis. Tapi emang berasa bau udangnya. Tapi bukan yang amis enek gitu, jadi masih oke lah untuk dimakan mentah. Udang kali memiliki rasa yang tawar. Berbeda dengan udang air asin yang menyerap garam di sekitarnya, sehingga rasa dan aromanya jauh lebih kuat. Tangkapan kita kali ini sudah cukup. Sekarang waktunya untuk beristirahat sambil mengolah udang kali ini. Ayo Kang, kita Let's go. pulang. Setelah seharian berpetualang, kami memutuskan untuk beristirahat dan mengolah tangkapan hari ini di camper van. Kang, biasanya udangnya diapain nih habis ditangkap gini? Langsung dijual. Kali ini berbeda nih, karena kita akan mengolah langsung udangnya menjadi udang crispy asam manis. Bantuin ya Kang? Tanpa dikupas terlebih dahulu, udang langsung kami olah. Karena memang udangnya kecil-kecil, jadi kita goreng garing. Dan sekarang kita mau buat bumbu siramnya. Saus asam manis menjadi pilihan kami untuk menambah rasa pada udang goreng ini. Setelah matang, kami langsung menyerbu santapan kali ini. Ayo kita makan! Olahan udang kali memang tidak sepopuler udang air asin. Jarang dibudidayakan menjadikan udang air tawar tidak mudah ditemui di pasar sekitar. Namun soal kelezatannya, udang kali tidak dapat dipandang sebelah mata. Melelahkan sekali petualangan saya kali ini, tapi semuanya terbayarkan karena perut sudah terisi. Sekarang saya mau menikmati suasana sore di Bendungan Cipanas. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kali ini saya tertarik untuk mengulik potensi salah satu perkampungan di Garut, Swiss Van Java. Kampung Tabrik yang terletak di Kecamatan Sucina Raja dikenal menjadi sentra bata Garut. Tidak hanya dikenal sebagai penghasil bata unggulan, masyarakat setempat juga rutin menggelar kompetisi unik. Sebagai desa penghasil bata, Desa Ligamukti ini punya perlombaan unik yang diadakan setiap tahun. Dan saya nggak mau ketinggalan keseruannya. Namanya adalah Ngunyal Bata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngunjal bata merupakan sebutan warga setempat untuk ojek bata. Tidak hanya mengangkut bata saja, perlombaan balap antar pengojek biasa digelar di daerah ini. Ini baru obstacle pertama sudah seperti ini. Motor bebek yang telah dimodifikasi untuk membawa bata saling berpacu di jalur tanah berlumpur, lengkap dengan rintangan-rintangannya tersendiri. Padahal saya nggak membawa beban apa-apa, tapi sulit sekali untuk menjaga keseimbangan motor ini. Hanya menyediakan ruang sempit untuk duduk, mengendalikan gerak motor ini menjadi lebih terbatas. Ini dia adalah trek yang paling sulit. Lumpurnya dalam banget. Ya, mati. Meski sempat merasa panik saat mesin mati, namun saya kembali tancap gas untuk melanjutkan pertandingan. Semoga saya bisa. Rupanya, saya belum ahli dalam mengendalikan gas di jalur menanjak. Tabrakan pun tak terhindarkan. Saya nggak nyangka ternyata saya nabrak batanya karena gas saya kekencangan dan saya nggak bisa kontrol soalnya licin sekali di bawah. Tapi saya aman. Lanjut lagi. Tumpukan bata ini menjadi perhentian pertama. Disinilah setiap ojek mulai memuat bata ke atas motor. Semakin banyak bata yang dikumpulkan, semakin besar peluang untuk menang. Saya sudah siap membawa lagi motor yang sudah berisi bata. Kalau nggak ada bata saja sudah susah mengatur keseimbangannya, apalagi bawa beban berat seperti ini. Menghindari resiko bata-bata terjatuh, saya hanya dapat mengangkut sedikit bata. Berbeda dengan para pengojek yang dapat mengangkut bata secara penuh. Jalanan di sini tuh lumayan bergerigi. Oke, kita gaskan. Menuju ke gudang penyimpanan bata, jalur yang dilalui tergolong landai dan tanpa lumpur. Gas langsung saya tarik kencang. Saya sudah berada di titik finish. Ini sekarang waktunya untuk menyusun batu batanya di tempatnya. Tumpukan bata dibagi setiap regu. Meski harus disusun dengan cepat, kami juga harus berhati-hati agar tumpukan tidak terjatuh. Ini saya harus buru-buru karena saya harus mengumpulkan batu terbanyak untuk menjadi pemenangnya. Gerobak sudah kosong, namun perlombaan belum usai. Balap ojek bata ini dilakukan dalam durasi waktu 1 jam. Saya harus buru-buru supaya gak kekejar sama pembalap yang lain. Jujur ini pundak saya pegel banget. Karena space saya untuk duduk tuh bener-bener sempit sekali. Jadi bawa motornya harus kayak gini. Saya sudah capek tapi saya harus semangat karena saya masih harus mengumpulkan bata lagi. Kami harus kembali ke lintasan dan mengumpulkan bata terbanyak. Jalur berlumpur, tanjakan, dan turunan kembali saya libas. Ini trek tersusah. Lumpurnya dalam dan licin banget.
Membutuhkan keahlian untuk melewati tanjakan yang berada langsung di atas jalur berlumpur. Kami tidak bisa mengambil ancang-ancang dari bawah, sehingga gas motor harus dibuka penuh. Sesampainya di gudang, saya kembali menyusun bata. Dan tak terasa, waktu perlombaan telah usai. Sudah selesai. Wah, akhirnya pegel banget ini bahu saya. Dan tadi saya sempat nabrak di sana. Untuk kaki saya nggak kenapa-kenapa. Seru sekali, kearifan lokal seperti ini harus tetap terjaga. Penilaian pun telah dilakukan. Perwakilan dari masing-masing regu dengan jumlah bata terbanyak dipanggil untuk mengambil hadiah. Perlombaan telah berakhir, tapi walaupun saya nggak juara, tidak masalah karena saya beruntung sekali bisa ikut merasakan kemeriahan serta keantusiasan warga di sini. Sehabis ini saya mau melihat langsung proses pembuatan bata. Ikuti jejak saya, jejak Batualang. Di samping antusiasme yang tinggi pada balap ngunjal bata, mayoritas warga Linggamukti mengandalkan bata sebagai mata pencaharian. Seperti inilah proses pembuatan bata. Yang pertama yaitu pencampuran antara tanah liat dan juga pasir yang sudah dicampur dengan menggunakan mesin, lalu kemudian langsung dicetak. Dan kenapa desa ini menjadi desa penghasil bata? Karena memang tanah di sini itu membuat bata yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. Desa Linggamukti memiliki kualitas tanah yang bagus. Teksturnya yang lengket, mudah untuk dibentuk menjadi bata. Hasilnya juga tidak mudah pecah. Bata ini setelah dicetak akan langsung dijemur dan dalam sehari pabrik bata ini bisa menghasilkan sampai 9.000 bata. Nggak main-main jumlahnya. Hanya perlu dikerjakan oleh 9 orang untuk menghasilkan 9.000 bata. Nah, ini contoh bata yang harus dimasukin ke cetakan lagi karena hasil cetakannya kurang bagus atau reject nyebutnya. Gerobak yang telah terisi penuh, segera kami dorong menuju lokasi penjemuran. Ini tuh sebenarnya nggak terlalu berat, tapi menyeimbangkannya itu susah banget. Saya bawanya dari tadi miring-miring, untuk dibantuin sama Akang ya. Kamu Bata ditumpuk rapat untuk proses penjemuran pertama. Tujuannya agar bentuk bata tetap terjaga hingga cukup kering. Nah, ini batanya harus dijemur dulu sekitar berapa hari Pak ini Pak? Ini 3 hari udah jadi Dibuka. ya dibuka supaya cepat kering. Nah, ini akan dijemur dulu, dirapetin selama 3 hari. Kalau sudah 3 hari baru dia agak dikasih renggang gitu supaya cepat kering. Penjemuran merupakan proses yang paling memakan waktu, karena proses ini masih sangat bergantung pada terik matahari. Batu bata ini harus dijemur selama 2 minggu untuk siap dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu ini akan dibawa ke gudang pembakaran. Ini dia seperti ini jadinya kalau sudah 2 minggu. Bata yang sudah kering siap untuk dibawa menuju gudang pembakaran. Disinilah pentingnya peran ngunyal bata untuk mengangkut bata-bata ini ke gudang pembakaran. Dan satu motor ini bisa membawa lebih dari 100 kilo ya Kang? Ya. Lebih dari 100 kilo batu bata. Gak kebayang beratnya kayak gimana. Biasanya, ngunjal bata diupah berdasarkan jumlah bata yang diangkut. Karena itu, dalam sehari, mereka dapat membawa hingga ribuan bata. Batu bata ini memang memiliki peran yang sangat penting. Selain menjadi sumber mata pencaharian warga, batu bata ini juga menjadi pertunjukan lokal bagi masyarakat di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Menyelami budaya yang tersebar di tiap daerah menjadi cerita petualangan saya kali ini. Corak warna yang menjadi identitas Tanah Pasundan nampak dalam kirab budaya yang digelar di Kota Sumedang, Kota Beludru. Berpetualang di Jawa Barat gak afdol kalau belum mengikuti eventnya. Kali ini saya sedang berada di kota asal kesenian kuda renggong, yaitu Kota Sumedang. Ikuti saya jejak petualang. Kata renggong mempunyai arti kamonesan atau keterampilan. Kesenian tradisional ini dipopulerkan sejak tahun 1910. Gerakan kuda yang seakan menari menjadi ciri khas seni ini. Lengkap dengan alat musik tradisional, kuda renggong biasa menjadi bintang utama dalam suatu arak-arakan. Sebelum kuda renggong ini pentas atau dia menampilkan keterampilannya, kuda ini harus melalui proses pelatihan yang lumayan panjang. Jadi sehabis ini saya akan mengikuti gimana sih kuda-kuda ini biasanya dilatih. Kini pegiat kuda renggong telah tersebar di beberapa desa lainnya. Sekarang saya sudah berada di Desa Talun, ikut melihat gimana sih melatih kuda ini supaya dia bisa menari kecil-kecil seperti ini kalau mendengar suara musik. Diiringi goong, trompet, genjring, kemprang, kendang, beduk, ketuk, dan kecrek, kuda bergerak seakan menari. Kuda ini membutuhkan waktu berbulan-bulan dan paling cepat itu 1 bulan untuk bisa tampil seperti ini. Dan untuk latihannya itu harus menggunakan tali atau les kayak gini nih. Memilih kuda yang tepat sangat penting dalam seni renggong. Tidak terbatas pada kuda lokal seperti kuda Sumbawa ini. Seni tradisional ini juga dapat menggunakan jenis kuda pacu. Nah, tali ini tuh fungsinya untuk mengarahkan kuda sekaligus menahan supaya kudanya itu nggak lari kenceng. Makanya langkahnya itu jadi kecil-kecil seperti ini. Dan karena memang dia sudah dilatih, jadi kalau dia mendengar suara musik, itu otomatis dia pasti akan bergerak. Lucu ya? Terdapat 2 pawang yang mendampingi seekor kuda. Dengan perannya masing-masing, satu pawang memegang tali, sementara yang lainnya memegang pecut. Selain menari-nari kecil, kuda ini ternyata juga bisa melakukan beberapa atraksi. Nah, kuncinya itu adalah di pemasangan tali sutri ini ya, Kang? Iya. Ini dipasangnya di bagian kiri. Iya. Di mulutnya ya? Iya. Tali sutri atau tali kekang diikat erat pada kepala dan leher kuda. Jadi tali sutri ini dipasang supaya dia itu ikatannya lebih kuat. Jadi untuk menahan pergerakannya ya, Kang? Jadi kepalanya tuh nggak terlalu belok kiri belok kanan gitu. Atraksi kuda berdiri dilakukan dengan menarik tali sutri. Kuda yang sudah memahami aba-aba ini secara otomatis akan menuruti perintah. Nah, ini dia yang disebut kuda renggong. Lihat betapa tangkasnya kuda ini, dan kudanya itu sudah mengerti. Kalau ikatannya sudah kenceng, dia akan mulai atraksi seperti tadi. Dalam atraksi ini, sang pawang ikut menunjukkan keahliannya memainkan kuda renggong. Ups, Selain berdiri, ada berbagai macam gerakan yang bisa dilakukan sang kuda. Nah, ini untuk tidurin kudanya cukup dipukul di bagian kaki depannya aja, dia sudah mengerti dan langsung tidur seperti ini. Tak mudah mengajarkan semua gerakan ini. Harus dilakukan satu persatu dan secara bertahap. Untuk bangunin kudanya dalam posisi duduk seperti ini cukup didorong aja. Jadi kudanya sudah langsung duduk dalam posisi kaki di depan seperti ini. Dan kaki bagian depannya ini kalau dipukul menggunakan tali, dia bisa dalam posisi berlutut seperti ini.
Selain mengandalkan kecerdasan kuda, penting bagi pawang untuk membangun hubungan yang erat dengan kuda yang dilatih. Inilah salah satu bukti bahwa kedekatan antara manusia dan hewan bisa menghasilkan kesenian lokal yang luar biasa dan justru menjadi daya tarik suatu daerah. Luar biasa sekali pengalaman saya kali ini dan masih banyak lagi yang harus saya eksplor di Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Priangan Timur masih berlanjut. Melewati jalur menanjak, memasuki kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Bak permata alam Jawa Barat, gunung dengan kawah cantik ini tegak berdiri. Pesona Galunggung ini sudah tidak asing lagi, terutama bagi para penggemar olahraga ekstrim. Pemandangannya bagus sekali. Saya sedang berada di atas kawah Galunggung bersama dengan Galunggung Squad Racing Team. Kita akan menikmati keindahan alam di sini, tapi nggak cukup kalau cuma dinikmati aja. Saya mau memacu adrenalin saya dengan menggunakan downhill. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur downhill dimulai dari puncak Gunung Galunggung. Berada di ketinggian lebih dari 2000 mdpl, saya dapat bersepeda menikmati pemandangan kawah Galunggung. Ini baru mulai, tapi saya sudah melewati jalanan, turunan dan juga tikungan yang curam sekali. Dan di kiri ke saya, ini adalah jurang. Cukup menantang adrenalin saya. Downhill atau bersepeda menuruni lereng dengan kecepatan tinggi dan melewati rintangan-rintangan ini membutuhkan teknik serta peralatan khusus. Lihat di sini, itu jalanannya berpasir. Jadi, tingkat kesulitannya itu lebih lagi. Karena kalau jalanan berpasir, sepedanya ini jadi lebih licin. Sensasi menuruni gunung berapi aktif tentunya terasa mendebarkan. Saya harus benar-benar menguasai rem serta kendali stang di medan berpasir ini. Trek di Kawah Galunggung ini sudah masuk ke trek nasional karena memang dia multi track dan juga panjangnya itu sekitar 3 km. Level kesulitannya juga dapat dipilih sesuai dengan ketinggian, jarak, dan rintangannya. Masuk ke trek berikutnya, ini adalah hutan pinus atau disebutnya Roots Garden karena banyak sekali obstacle berupa akar di sini. Melewati akar-akar di sepanjang jalur, sepeda downhill harus dilengkapi suspensi yang sesuai agar dapat mengurangi hentakan dan meminimalkan resiko kecelakaan. Bermain downhill ini sebenarnya harus dengan menggunakan kecepatan tinggi supaya lebih gampang untuk menjaga keseimbangannya. Tapi karena memang saya masih pemula, jadi saya tidak terlalu cepat. Bagi para atlet downhill, kecepatan menjadi acuan utama, namun keselamatan juga tidak boleh dilupakan. Dan obstacle yang terbesar di sini itu ada yang namanya roots, tapi di bawahnya itu ada kayak bagian dropnya gitu dan saya berhasil. Melakukan loncatan pada drop tidak dapat dilakukan sembarangan. Kuncinya terletak pada kecepatan sepeda dan kontrol keseimbangan. Gak nyangka saya berhasil melewati obstacle drop dan saya berhasil lompat. Keren banget. Dan tadi di sebelah kiri itu jalannya gembur ya, Mas? Jadi kita harus ambil lane yang kanan. Jadi kita harus ambil yang kanan. Untungnya kita berhasil. Dan sekarang kita mau lanjut lagi ke trek yang berikutnya, yaitu namanya Rock Garden. Rock Garden. Let's go!
Melewati medan berbatu atau rock garden, hentakan terasa lebih keras. Untungnya kami dapat melaluinya dengan mudah. Tepat sebelum titik finish, kami dihadapkan pada 2 jalur berbeda. Dan jalur ekstrim dengan drop setinggi 4 meter. Kali ini petualangan saya paket lengkap, mulai dari pemandangannya sampai adrenalin semuanya luar biasa. Apalagi Kang Rifki tadi barusan melewati drop setinggi 4 meter ya. Iya. Keren banget. Dan masih banyak lagi yang harus saya eksplor di Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang.